Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa li ashabihi wa ila musannifin al-mukhlisin, khususan musannif kitab Riyadul Badi'ah Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki, wa ila ruhi muallimi wa muallimina wa masyayikhi wa masyayikhina syaidillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semua, kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini, ngaji puasa ini. Mudah-mudahan dengan ngaji ini keberkahan selalu memberkati kita semua, dan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji dan sekaligus bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, pada pertemuan tadi malam kita sudah membahas tentang apa-apa yang membatalkan wudhu, kemudian bagaimana tata cara beristinja, termasuk kita sudah membahas tentang apa itu air suci dan mensucikan. Nah, malam ini kita akan membahas tentang furudul wudhu, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam wudhu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, bab wudu. Al-furudul lati la yasihhu al-wudu'u illa biha sittatun. Al-furudu, adapun fardu-fardunya atau hal-hal yang harus diperhatikan atau rukun-rukunnya ini, allati yang la yasihhu tidak sah al-wudu'u, apa wudu, illa kecuali biha dengan furud atau dengan fardu-fardunya ini, sittatun itu ada 6. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang 6 ini kalau tidak
dilaksanakan, maka wudunya tidak sah. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu, niat. Jadi rukun wudu atau fardunya wudu yang pertama adalah niat. Wa yajibu, dan wajib, antakuna harus ada apa niat, makrunatan itu bersamaan, bi awwali juz'in dengan pertamanya bagian, yusiluhu yang membasuhnya hu kepada juz, minal wajhi dari wajah. Jadi pertama yang harus diperhatikan di dalam melakukan wudu adalah niat. Niat itu muncul atau dimunculkan, dibarengkan saat pertama kali membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah itu, ya, kita dalam hati langsung niat, ya, nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Jadi pertama kali membasuh itu kita langsung hati kita itu niat untuk wudu. Wayanwi, dan harus berniat, al-mutawaddi'u, siapa orang yang berwudu, raf'al hadasi, untuk menghilangkan hadas, yaitu hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Jadi harus seperti itu. Niatnya itu bukan sekedar hanya membasuh muka, tapi niat wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Au fardil wudu'i, au fardul wudu'i, atau niat untuk melaksanakan fardunya wudu. Awil wudu afaqat, atau niat wudu saja. Bisa dengan raf'il hadasi atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, atau ditambah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, atau nawaitu fardul wudu'i lillahi ta'ala, au nahwa dzalik, atau serupa dengan itu. Jadi harus ada niat seperti itu, tidak sekedar membasuh muka saja, tapi membasuh muka itu bahwa ini membasuh mukanya itu dalam rangka melaksanakan wudu atau dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Jadi posisi niat itu berada pada bersamaan dengan kita membasuh muka yang pertama. Nah, itu. Wasani, dan adapun yang kedua, ghuslul wajhi, itu membasuh wajah. Ghuslul wajhi itu membasuh wajah, min manabiti sya'rir ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi batasnya wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Tentu tumbuhnya rambut kepala ini yang wajar, ya depan sini. Kalau sudah nggak ada rambutnya yang ke belakang, ya nggak perlu sampai ke belakang. Jadi yang tumbuh yang depan ini biasa. Ila muntahid dzaq, ini sampai ke ujung dagu sini. Jadi batas kepala itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu ini. Wa min watadi ihdal uzunaini, dan dari daging kecil yang muncul di depan salah satu telinga. Jadi di sini, ini ada daging kecil
ya. Ini adalah batas wajah. Ila watadil ukhra, hingga daging kecil yang muncul di depan telinga yang lain. Di sini. Ya. Ini ada daging kecil nih di depan telinga, di depan telinga ini. Ya. Ini adalah ukuran wajah. Jadi kalau wudu sini ini harus basah semua. Ya, harus basah semua. Bukan hanya sekedar membasuh muka saja, ya, tapi min manabiti sya'ril wajhi, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ini harus basah semua, ya. Ini posisi wajah. Ini kalau di dalam fikih itu dijelaskan sampai seperti ini, ya. Bagaimana kalau di Al-Quran ya hanya membasuh muka gitu saja, ya, wudu itu. Fausilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Tapi wajah itu mana saja. Nah, baru yang seperti itu fikih yang menjelaskan, ulama-ulama fikih yang menjelaskan. Ya, kalau ingin tahu tata cara ibadah itu ya memang harus belajar fikih, ya. Al-Quran menjelaskan wajah saja, tapi di mana batasnya wajah? Nah, itu kita harus belajar fikih. Artinya Quran saja tidak cukup, ya. Kita harus membuka kitab-kitab yang lain yang menjelaskan isi daripada yang dimaksud dari Al-Quran. Wa yajibu, dan wajib juga, ghuslus sya'ri, membasuh rambut atau bulu, an-nabiti, yang tumbuh, fil wajhi, di wajah, zahiron, baik luarnya, wa batinan, dan dalamnya. Jadi apapun rambut yang ada di bulu yang ada di dalam wajah ini harus dibasuh semua, ya. Jadi di alis ini itu zahiron wa batinan, luar dan dalam. Illa lihyatil wazirati, kecuali jenggot yang tebal. Ya, kalau jenggot yang tebal, ya, kecuali itu, fayakfi, maka cukup, ghuslu zahiriha, membasuh zahirnya saja, luarnya saja, fakot saja. Jadi kalau jenggotnya tebal, ya, yaitu cukup di luarnya saja, ya. Wasunnatu, dan sunnahnya, takhlilu batiniha, menyela-nyela dalamnya jenggot itu, ya. Sunnahnya ya, sela-selanya jenggot itu dibasuh. Gini, ya. Ini bagi yang punya jenggot tebal, ya. Wa yajibu, dan wajib, aidon juga, waslus silati, membasuh daging tambahan atau daging yang tumbuh, atau biasanya ini bisa dimana kutil, ya, daging tumbuh itu, pokoknya daging yang berlebih, ya. Fil wajhi, di wajah, wa intolat, meskipun itu panjang dagingnya itu. Pokoknya semua yang ada daging lebih di wajah ini harus terkena basuhan. Itu yang kedua. Wassalisu, dan adapun yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua
sikunya. Dan ketiga itu membasuh kedua tangan sampai di siku. Sampai di siku ini. Ya, ulama berpendapat apakah hanya sampai di siku saja atau lebih dilebihkan. Itu ada perbedaan lagi itu. Ya, pas di siku apa dilebihkan sikunya ini. Nah, kalau kita biar hati-hati dilebihkan saja, ya, dilebihkan lebih dari siku. Wa yajibu dan wajib waslus sya'ri apa membasuh bulu-bulu an-nabiti yang tumbuh alaihima di atas kedua tangan itu. Zahiron baik luarnya wa batinan dan dalamnya. Jadi kalau ada bulunya di tangan kita ini, kalau tebel ya, yang tumbuh ya, ini harus kena air semua. Itu. Wa in kasuro meskipun banyak. Wa tola dan panjang. Wajib juga wa ghuslu sil'atihima dan membasuh daging tambahan di dalam keduanya wa in tolat meskipun panjang. Ya, apapun yang ada di dalam ini, di dalam tangan ini harus dibasuh. Itu sahabat-sahabatku semua. Ada siapa aja nih yang hadir? Dari Denpasar ya, Bekasi ya, alhamdulillah, dari Pamekasan. Selamat bergabung sahabat-sahabatku semua. Kita ngaji bersama-sama. Warrabi'u dan adapun yang keempat, mashujuz'in mengusap bagian min jildir ra'si dari kulit kepala, au minasy'ari atau dari rambut, an-nabiti yang tumbuh, fihi di dalam, fihi di kepala itu. Kalau yang keempat itu adalah mengusap dengan air, bukan membasuh, yaitu kulit kepala atau rambut yang tumbuh di kepala, atau rambut yang tumbuh di kepala. Walau ra'si sya'ratin wahidatin, meskipun ujung rambut yang satu. Ya, meskipun hanya terkena sedikit, ya, kena rambut sedikit, nggak apa-apa itu. Bisyarti, dengan syarat alla yamsaha alat tawil, tidak menyentuh alat tawili atas rambut yang panjang, al khariji yang keluar an haddir ra'si dari batasan kepala. Ya, yang penting rambutnya itu masih berada di dalam kepala. Tapi kalau yang panjang ya itu bukan yang ujungnya, yang panjang itu yang diusap. Tapi ujung tetap rambut yang kalau disentuh rambutnya itu rambutnya masih di posisi kepala. Nah itu. Itu yang keempat. Jadi gimana kita tahu kalau di Al-Quran hanya dijelaskan ya wamsahu ru'usakum gitu aja kan. Usaplah kepalamu kan itu. Kepala yang mana, sampai mana batasannya. Nah, baru itu kita lihat di kitab-kitab fikih.
Wal khamisu dan adapun yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki. Jadi yang kelima adalah membasuh kaki beserta mata kaki. Nah, sebagian ulama apakah hanya sampai di mata kaki atau mata kaki ini dilebihkan basuhannya, nah, kan gitu. Ya, kita ikut yang ihtiyat saja ya. Kita itu basuh saja, dilebihkan sampai mata kakinya itu dilebihkan. Min kulli rijlin, dari setiap kaki, wa sya'rir rijlaini, dan bulu-bulu yang tumbuh di kaki itu, wa sil'atihima, dan di daging tumbuh di kedua kaki itu. Kasya'ril yadaini, sebagaimana bulu-bulu yang ada di tangan. Jadi ya sama dengan bulu-bulu yang di tangan itu, termasuk bulu-bulu yang ada di kaki itu harus terkena air semua, ya. Wa yajibu, dan wajib, tahrikul khatimi ad-dayyiki, menggerak-gerakkan cincin ad-dayyiki yang sempit. Jadi kalau kita itu wudu, kita sedang menggunakan cincin ini, hendaklah digerak-gerakkan yang cincinnya itu. Kalau cincinnya sempit ya, biar air itu masuk di sela-sela cincinnya itu. Nah ini, pokoknya jangan sampai ada yang tidak terkena air, gitu ya. Kalau menggunakan cincin, hendaklah digerak-gerakkan cincinnya al-dayyiki yang sempit. Ini sudah sangat ini ya. Kalau belajar fikih itu, kayak gini aja diatur, dilihat. Wa tahlili asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari tangan. Nih jari-jari tangan ini disela-sela dengan air. Warijlaini, dan jari-jari kedua kaki. Itu kalau bisa disela-sela biar kena air. Nah itu. Ingkanal ma'u, jika ada air, la yasilu, yang tidak sampai, ilaiha, di jari-jari tangan dan kaki itu, illa bidzalika, kecuali dengan di sela-sela ini. Kecuali apabila air itu memang tidak sampai, kalau tidak dengan digosok-gosok di sela-sela seperti ini. Tapi kalau yakin sudah nyampe ya nggak perlu. Ya, itu syaratnya. Intinya apa? Intinya bahwa anggota tubuh yang menjadi fardunya wudu ini harus terkena air semuanya. Wasadisu, dan adapun yang keenam, tartibul a'dha'i, yaitu tertibnya anggota tubuh, bi ayyuqaddimal wajha, dengan mendahulukan wajah, alal yad, bi ayyuqaddima, dengan mendahulukan siapa orang wudu, al wajha, ke wajah, alal yadaini, atas kedua tangannya. Jadi, tertib itu mendahulukan wajah baru kemudian tangan. Wal yadaini, dan kedua tangan, ala ra'si, atas kepala. Mendahulukan tangan dulu baru kemudian mengusap kepala. War ra'sa ala rijlaini, dan mendahulukan kepala, ala rijlaini, kemudian kedua kaki. Itu namanya tertib, ya. Wajibu, dan wajib, fil wudu'i, di dalam wudu,
izalatul ausakhi, menghilangkan kotoran-kotoran, allati yang tamna'u, mencegah apa ausakh, wusulal ma'i, kepada sampainya air, ilal a'dha'i, sampai ke anggota tubuh. Jadi sebelum wudu wajib juga menghilangkan kotoran-kotoran dulu, yang dengan kotoran itu mengakibatkan air tidak menyentuh kulit. Maka kotoran itu harus dibersihkan dulu, ya. Illa ingkana, illa kecuali ingkana, jika ada apa kotoran itu, fi izalatiha, di dalam menghilangkan kotoran itu, syiddatun musyakkatatun, apa kesulitan yang sangat, yang susah dibersihkan. Wa misluha, dan adapun umpamanya kotoran yang susah dibersihkan itu, al ausahu, itu kotoran, allati yang tahtal adfari, yaitu kotoran di bawah kuku-kuku. Wala yakfi, dan tidak cukup, ya. Nah, seperti kotoran yang ada di kuku yang susah dibersihkan, ya. Itu kalau memang susah tidak apa-apa. Tapi yang penting sudah dibersihkan pakai air gini. Ya, kalau masih ada, ternyata masih ada, ya yang penting sudah kita berusaha untuk membersihkan kotoran-kotoran itu, ya cukup itu. Wala yakfi, dan tidak cukup, mashul a'dha'i, mengusap anggota tubuh, al-maksulati, yang disiram, ya. Bal, bahkan, la budda, tidak boleh tidak, min silanil ma'i alaiha, dari mengalirnya air alaiha, atas al-a'dha al-maksulah. Jadi rukun wudu yang dibasuh itu harus dibasuh, tidak cukup hanya diusap pakai air. Ambil air hanya diusapkan saja, tapi memang harus mengalirnya air itu di atas tubuh kita, di atas anggota tubuh yang menjadi fardunya wudu. Wa idza taroka, apabila tertinggal, lum'atun shaghiratun, apa potongan yang daging yang kecil, min adwin, dari tubuh, walau sahwan, meskipun lupa, lam yasihhu, maka tidak sah, al wudu, apa wudu, lam yasih, tidak sah, al wudu, apa wudu, hatta yagsalaha, sampai membasuhnya, wa yu'idu, dan mengulangi, ghuslal a'dha'i, apa membasuh anggota tubuh wudu, allati ba'daha, allati, yang ba'daha, setelah anggota tubuh yang dibasuh itu. Jadi kalau memang ada daging yang kelupaan, ya, maka hendaklah kita mengulang dibasuh lagi, baru kemudian dilanjutkan pada anggota tubuh berikutnya, yaitu yang menjadi rukun wudu. Nah, itu minimal itu di dalam wudu, ya, harus terpenuhi niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dengan air, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dengan air, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Semua yang ada di anggota tubuh itu harus terkena air, ya, harus terkena air. Wa sunanul wudu'i, dan adapun sunnahnya wudu, kasirotun, itu banyak sekali. Minha, sebagian dari sunnahnya wudu, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat, fihi, di dalam wudu.
Jadi menghadap kiblat saat wudu itu adalah sunnah. Wa tasmiyatu dan membaca bismillah makrunatan berbarengan bi awalihi dengan awalnya niat, tentu dengan bi awalihi di awalnya niat. Wa ghuslul kaffaini dan membasuh kedua telapak tangan ma'an bersamaan ilal kau'aini hingga pergelangan. Jadi sebelum wudu ya kita itu membaca bismillah menghadap kiblat, terus membaca bismillah di awalnya sebelum niat, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, dibasuh-basuh dulu sebelum wudu ini ya. Summal madatu kemudian berkumur-kumur ya. Jadi menghadap kiblat, baca bismillah ya, terus membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, kemudian setelah bersih ambil air berkumur-kumur. Summal istinsyaku kemudian menghirup air dengan hidung menghirup air, membersihkan hidung ya, berkumur-kumur terus membersihkan hidung. Wa mashur ra'si dan membasuh kepala kullihi semuanya. Kepalanya dibasuh dulu. Diusap, bukan dibasuh. Mengusap kepala kullihi semuanya. Ya. Jadi menggunakan air, diusapkan dulu semua sebelum wudu ini. Atau ya ketika membasuh kepala itu sekalian kita mengusap semuanya, nah, itu juga nggak apa-apa. Summa mashul udhunaini kemudian membasuh kedua mengusap dengan air kedua telinga ma'an bersama-sama zohirnya luarnya wabatinan dan dalamnya. Ini sunnah mengusap telinga dengan air bima'in jadidin dengan air yang baru. Wa taqdimil yamin 'ala shimali mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Minal yadaini dari kedua tangan wa rijlaini dan kedua kaki. Jadi mendahulukan yang kanan baru yang kiri itu adalah sunnahnya wudu. Wa tathiru kulli udwin dan membersihkan, mensucikan setiap anggota tubuh. Anggota tubuh wudu itu salah samarratin 3 kali mutawaliyatin berturut-turut. Wal mualatu fihi dan berkesinambungan terus-menerus fihi di dalam mengerjakan wudu ini. Mualat itu berkesinambungan itu tidak dijeda lama. Ya, itu mualat namanya. Jadi habis ngambil wudu, habis mengusap membasuh kepala, langsung dilanjutkan dengan membasuh wajah, langsung dilanjutkan dengan tangan, gitu loh. Itu namanya mualat, itu sunnah. Lawannya apa? Lawannya itu ya nggak berkesinambungan. Jadi habis membasuh tenang dulu, membasuh wajah diam dulu. Ya itu sih nggak apa-apa sebetulnya. Diam asal nggak batal ya. Lalu kemudian tangan. Habis tangan diam dulu, duduk-duduk gitu. Itu namanya bukan mualat. Kalau mualat itu terus berkesinambungan, nggak ada jeda ya. Itu sunnahnya wudu. Wa ammas siwaku maka adapun siwak falaisa maka tidak minas sunani dari sunnah al khosati yang khusus bil wudu'i di dalam wudu.
Bal bahkan atau bal tetapi huwa adapun siwak sunnatun itu sunnah fi kulli halin dari setiap perilaku halin illa fis shaumi kecuali di dalam berpuasa. Fayukrahu maka dimakruhkan apa bersiwak itu minaz zawali dari tergelincirnya matahari. Matahari kalau sudah di atas ya, siang hari itu kalau sudah tergelincir ke sebelah barat ya, itu namanya tergelincir zawal. Ilal ghurubi sampai terbenam itu makruh. Jadi kalau siwak itu dalam setiap hal malah disunahkan dalam setiap mau mengerjakan apapun ya. Kecuali berpuasa. Tapi ada juga yang berpendapat wa yata'akkadu dan kuat muakkad istihbabuhu apa sunnahnya siwak indal wudu'i di saat wudu wa mahalluhu dan adapun tempatnya fihi di dalam wudu qoblal madmadati sebelum berkumur-kumur. Wa yata'akkadu dan kuat juga sangat dianjurkan juga inda taghayyuril fammi ketika berubahnya bau mulut. Artinya ketika mulut bau ya, itu dianjurkan dengan sangat untuk kita itu bersiwak. Wal intibahi minan naumi dan istihbabuhu indal wudu'i wal intibahi minan naumi dan bangun tidur. Jadi bangun tidur itu juga dianjurkan yang dengan sangat untuk melakukan siwak. Wa iradatis sholati dan mau melaksanakan sholat. Mau sholat itu kita bersiwak itu sangat dianjurkan. Wa qiraatil qur'ani dan membaca Al-Qur'an wal ilmi dan belajar ilmu atau sedang belajar kitab ya, mengaji kitab atau membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wa tahsulu dan hasil as-sunnatu apa sunnahnya mendapatkan kesunahan juga maksudnya fihi di dalam siwak itu bikulli tohirin dengan sesuatu yang kasar khusyanin yang tohirin yang suci bikulli tohirin dengan sesuatu yang suci khusyanin yang kasar yazilu yang dapat menghilangkan sofrotal asnani apa kuning-kuningnya gigi. Jadi gigi yang kuning ada kuning-kuningnya itu bisa yang penting barang itu bisa menghilangkan kuning-kuningnya dalam gigi itu bisa mendapatkan kesunahan. Walau khirqatun meskipun sesobekan kain. Wa afdaluhu dan paling utamanya siwak al-araku itu kayu arak al-yabisu yang kering al-mablulu yang dibasahi bil ma'i dengan air. Tentu yang paling utama adalah kayu siwak itu. Tapi andaikan tidak pakai kayu siwak, pakai kain atau pakai baju kita sedikit itu juga tahsulus sunnah. Jadi mendapat kesunahan. Nah, itu. Jadi wudu sudah, siwak sudah, sekarang coba dilihat siapa. Dari mana? Toraja, ya, Sumsel, Tegal. Ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semua masih ikut ngaji.
Berikutnya adalah babul ghusli, bab menjelaskan tentang mandi. La yajibu, tidak wajib, al ghuslu, apa mandi, alal hayyi, atas orang hidup, illa bil jinabati, kecuali disebabkan karena junub. Ya, mandi itu tidak wajib, ya, kecuali orang itu sudah junub. Awil wiladati, atau sebab melahirkan. Walau min ghairi bilalin, walau min ghairi balalin au inqita'il haidi, meskipun dengan tanpa ada cairan darah, au inqita'il, jadi melahirkannya itu meskipun tidak ada cairan darahnya, ya tetap harus mandi. Au inqita'il haidi awin nifasi, atau selesainya haid dan nifas, baru itu wajib mandi. Orang wajib mandi itu yang satu ya junub, artinya yang laki-laki itu ya junub gitu ya, keluar mani atau habis berhubungan suami istri, bersentuhan kemaluan suami istri, meskipun tidak keluar mani, ya, meskipun tidak inzal, asal itu sudah ketemu, ya, itu juga wajib mandi. Atau bagi perempuan, yaitu melahirkan dan haid atau nifas. Wa tahsul, dan hasil al janabatu, apa janabah, artinya bisa disebut junub, imma bidukhulil hasyafati, ada kalanya dengan masuknya kemaluan, au miqdaruha, atau ukuran lubang kemaluan, fi kubulin, di dalam kubul kemaluan depan, au duburin, atau dubur. Walau libahimatin, meskipun kepada binatang. Wa illam yahsil inzalun, meskipun tidak hasil inzalun, apa keluar mani. Jadi meskipun tidak keluar itu ya tetap harus dianggap junub. Wa imma binuzulil mani, dan kalau ada kalanya binuzulil mani, dengan keluarnya mani, walau bi ghairi ilajin, meskipun tidak dengan dimasukkan, ya, kal hasil, seperti hasil, artinya keluar mani, fin naumi, di dalam tidur, artinya bermimpi. Meskipun keluar maninya itu tidak karena dimasukkan ke lubang kemaluan suami istri, artinya ketemu kedua kemaluan itu, meskipun keluarnya itu bukan karena itu, tapi bisa juga karena yang lain, seperti tidur, dalam tidur, artinya bermimpi, itu sudah disebut dengan junub. Ya, maka kalau sudah seperti itu, diwajibkan orang tersebut mandi. Walahu, dan bagi mandi itu, fardoni, itu dua kefarduan, la yasihu, tidak sah, illa bihima, kecuali dengan kedua fardu ini. Apa al awwalu, yaitu niat, yang pertama an-niyatu, niat. Al awwalu, adapun yang pertama, an-niyatun, niat, makrunatan, dibarengkan bi awwali juz'in, dengan awalnya bagian, yusiluhu, yang membasuh, ya, hu, kepada juz'in itu, min jasadihi, dari jasadnya orang yang mandi. Jadi ketika pertama kali membasuh
basuhan yang pertama, maka dibarengkanlah itu dengan niat. Wayanwi dan harus berniat al-muhtasilu siapa orang yang mandi raf al-hadasi yaitu mandi untuk menghilangkan hadas. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Kalau mandi itu hadas besar. Au fardul ghusli atau niat fardu mandi. Nawaitu fardul ghusli lillahi ta'ala. Au nahwa dzalik atau seumpama atau sama dengan contoh itu. Jadi niat mandi itu dibarengkan saat pertama kali membasuh tubuh kita, menyiramkan air di tubuh kita. Maka barengkanlah itu dengan niat. Wasani dan adapun yang kedua ta'mimu jasadihi meratakan basuhan atas anggota tubuh zahiran yang luarnya fakot saja wa sya'rihi dan bulu-bulunya anggota tubuh zahiran luarnya wa batinan dan dalamnya bil ma'i dengan air marratan wahidan satu kali. Artinya kalau ada pancuran air cukup sekali tapi itu yang penting merata, ya itu cukup. Semua kena air. Tapi kalau nggak bisa ya harus berkali-kali ini. Tapi intinya harus rata. Meratakan seluruh basuhan itu terhadap tubuh kita. Wajibu dan wajib alal mughtasili bagi orang yang mandi ayyata'assara itu harus menekan, artinya ngeden bahasa Jawanya ini, hatta tamfatiha hingga terbuka halqatu duburihi apa lubang duburnya. Jadi kalau bisa agak ngeden sedikit ya, terbuka lubang duburnya itu kemudian dibasuh. Wa yugsiluha wa yugsilaha dan membasuh siapa orang yang mandi itu kepada halqah dubur, kepada lubang duburnya itu anil hadasi yaitu membasuh untuk membuang hadas besar. Wa alal unsa dan bagi perempuan antau sila harus membasuh ma apa barang yadharu yang nampak minha dari perempuan itu, artinya di sini syarahnya itu dari farjinya itu, dari kemaluannya itu. Inda qu'udiha ketika duduknya perempuan itu ala qadamaiha atas telapak kakinya, artinya jongkok gitu ya. Ketika jongkok yang penting untuk perempuan ketika jongkok itu terbasuh luar depan dari kemaluannya itu, jadi nggak perlu ke dalam maksudnya. Aidon juga fa inna dzalika kullahu maka sesungguhnya itu semuanya min dzahiril jasadi dari luarnya anggota tubuh. Falau taroka maka andaikan meninggalkan siapa orang yang mandi itu fil ghusli dalam basuhan walau nisyanan meskipun lupa lam yasih maka tidak sah al ghuslu apa mandi. Wal afdalu dan adapun yang paling utama ayyagsila harus membasuh hadainil mahallaini di kedua tempat ini qabla artinya kedua tadi itu lubang itu qabla jasadihi sebelum anggota tubuh yang lain biniyatin takhassihima dengan niat khusus keduanya. Khusus keduanya niat untuk dibersihkan dari hadas dulu. Ghairan niyati selain niat untuk mandi ala baqiyatil jasadi atas anggota tubuh yang tersisa. Itu yang lebih utama. Itu dibersihkan dulu.
dengan niat membersihkan hadas besar, ya, baru kemudian niat lagi untuk anggota tubuh kita yang lain. Jadi itu yang paling utama. Nggak ada yang tanya di situ. Wa sunanul ghusli, dan adapun sunnah-sunnahnya mandi, kasiratun itu banyak, minha daripada sunnah-sunnahnya mandi, al wudu'u, yaitu wudu, ya, wudu dulu sebelum mandi, wudu dulu, yaitu wudu sebelum mandi, ya, kamilan dengan sempurna, qablahu sebelum mandi. Wadalku a'dha'ihi, dan menggosok anggota tubuhnya. Jadi digosok dulu sebelum niat mandi, digosok dulu, dibersihkan. Kalau masih ada, takut ada apa? Hal-hal yang menempel di tubuh sehingga itu menghalangi jalannya air, nah, itu dibersihkan dulu. Wal ibtida'u, dan memulai bisyakki dengan bagian al-aimani yang kanan, min jasadihi dari anggota tubuhnya. Wa ta'mimu jasadihi, dan meratakan basuhan atas anggota tubuh itu bil ma'i dengan air, salah samarrotin 3 kali. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, halata ghuslihi, ketika saat dalam keadaan membasuh anggota tubuh. Wa yuhramu, dan diharamkan bil jinabati, bagi orang yang junub, qiraatul qur'ani, apa membaca Al-Qur'an, wal maqsudan memegang, awit taraddudu, atau bolak-balik, berjalan bolak-balik, wirawiri, fil masjidi, di dalam masjid, wal muharramatu, dan juga diharamkan apa-apa yang juga diharamkan bil hadasi, sebab bil hadasil aswari, sebab hadas kecil. Tentu ketika masih punya hadas kecil banyak sekali yang diharam, ada beberapa yang diharamkan seperti sholat, itu kan nggak boleh kalau masih punya hadas kecil. Itu juga berlaku bagi orang yang berhadas besar. Sesuatu yang diharamkan, ya, yang tidak boleh dilakukan ketika orang terkena hadas kecil, itu juga tidak boleh dilakukan ketika orang itu masih berhadas besar, sampai dia itu mandi dulu. Nah itu. Nah, sudah ya, kira-kira udah jelas. Babut tayamumi, bab tayamum. Ini bab tayamum. La yasihhu, tidak sah at-tayammumu, apa tayamum, bisyai'in, dengan sesuatu, min ajza'il ardi, dari beberapa bagian yang ada di bumi, illa biturabi, kecuali dengan debu, al-khalisi, yang bersih, at-tahiri, yang suci, ya, dengan tanah, maksudnya ya, dengan tanah, ya, tanah yang berdebu ini, alladzi, yang lahu, bagi turab, ghibarun, apa, debu, jadi tanah yang mengandung debu, ya. Bisyartin, dengan syarat ayang kolahu, berpindahnya debu itu, walau minal hawai, meskipun minal hawai, dari hawa, dari angin, dari udara. Wa ayyakuna, dan harus ada apa tayamum itu, ba'da dukhuli waqtil ibadati, setelah masuknya waktu ibadah. Umpamanya tayamum itu mau sholat zuhur, ya harus menunggu masuknya sholat zuhur dulu baru tayamum. Kalau sebelum masuk waktu sholat, maka tidak boleh bertayamum. Allati yang yatayammamu, bertayamum siapa orang, lahab, untuk ibadah.
Wa asbabuhu, dan adapun sebab-sebabnya tayamum salah satu itu 3. Kenapa orang itu harus bertayamum? Ada sebabnya. Al awwalu, adapun yang pertama, adamul ma'i, tidak adanya air. Wasani, dan adapun yang kedua, khaufud dorori, takut bahaya, min isti'malihi, dari menggunakan air, bisa babi marodin, dengan sebab sakit, au nahwihi, atau seumpamanya sakit, atau darurat. Kalau kena air sakitnya parah, sakitnya nggak sembuh-sembuh, baru boleh itu dengan tayamum. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, ihtiyajuhu, dibutuhkannya air, lisyurbihi, untuk diminum. Seseorang diminum, au syarbi hayawanihi, atau minum untuk hewannya, al muhtarami, yang dihormati. Atau ada air, tapi air itu hanya cukup untuk minum, ya maka nggak apa-apa kita itu tayamum. Tapi kalau airnya berlebih, ya harus pakai air. Tapi ada air tapi cuma untuk minum ini. Kalau ini dipakai dipakai wudhu, habis air ini, sudah nggak ada lagi airnya. Nah, itu baru sebabnya orang boleh bertayamum. Wa furuduhu, dan adapun fardunya tayamum, arba'atun, itu 4. Al awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat, makrunatan, yang hale dibarengkan, binaqlit turabi, dengan berpindahnya debu, ya, tanah yang berdebu itu, bi awwali juz'in. Artinya ketika mengambil debu seperti niat, ya, berpindahnya debu, niat, wa bi awwali juz'in, dan di awal bagian yamsahuhu, yang mengusapkan, ya, hu, dengan debu itu, minal wajhi, untuk wajah. Jadi ketika debu itu berpindah untuk diusapkan ke wajah, baru dibarengkan dengan niat. Wayanwi, dan hendaklah wayanwi, dan berniat, al mutayammimu, siapa orang yang bertayamum, istibahatas sholati, yaitu niat untuk membolehkan sholat, masalan umpamanya. Jadi niatnya adalah untuk memperbolehkan sholat. As-sani, yang kedua, mashul wajhi, mengusapkan wajah, taulan, panjang, wa irdon, dan lebarnya, hattal maqbalah, hingga depan, min anfihi, dari hidungnya, wa syafataihi, dan kedua bibirnya. Nah, jadi diusapkannya itu sampai depan hidung ini, depannya hidung sampai bibir itu harus kena. As-salisu, yang ketiga, mashul yadaini, mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, hingga beserta kedua lutut, kedua siku. Ya, kedua siku ini harus ma'al mirfaqaini ini. Itu syaratnya. Wala takfi, dan tidak cukup darbatun, usapan, pukulan, artinya usapan, wahidatun, yang satu, lil wajhi, bagi wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi nggak cukup hanya satu, kalau perlu diulang, ya. Bal, bahkan, la buta, tidak boleh, tidak, likulli minhuma, dari keduanya, min darbatin, dari pukulan, mustaqilatin, yang sendiri atau yang berbeda-beda. Ya, jadi masing-masing wajah dan tangan, yaitu harus dengan usapan debu yang berbeda-beda. Yang lain ngambil lagi gitu. Habis wajah ngambil debu lagi gitu, baru diusapkan. Ar-rabi, adapun yang keempat, at-tartibu, yaitu tertib. Bi ayyuqaddima, dengan harus mendahulukan siapa orang yang bertayamum, mashal wajhi, membasuh wajah, ala mashil yadaini, atas membasuh kedua tangan.
Wa yabtuluhu dan yang membatalkan tayamum ma apa-apa wa yabtuluhu dan yang membatalkan tayamum ma apa barang yubtilu yang membatalkan al wudu'a kepada wudu. Batalnya tayamum itu juga sebab batalnya wudu. Ya, kalau wudu itu batal karena buang air besar, buang air besar ya, atau buang air kecil, kentut, pipis kayak gitu, batal. Begitu juga tayamum, kalau sudah seperti itu ya batal juga. Wariddatu dan murtad wa zawalul mani' dan hilangnya penghalang qabla syuru'i sebelum dimulainya ketentuan ibadah fis sholati di dalam sholat allati yang tayammama yang bertayamum laha untuk sholat itu. Artinya sebelum waktu masuk tiba ternyata air ada, ya kan? Maka ya sudah batal tayamum itu. Sebelum masuknya sholat itu, sebelum mulai sholat maksudnya, ternyata air ada. Ya, sudah tayamum mau sholat ternyata air ada, itu kan zawalul mani ya, yang penghalangnya sudah nggak ada, maka ya batal. Lalu ambil air wudhu dengan air mengambil wudhu dengan air lalu sholat. Hanya sebelum dimulai sholat itu kemudian kok ketemu air, ya kan? Ya maka otomatis tayamumnya menjadi batal. Itu namanya zawalul mani' qabla syuru'. Wala yaf'alu dan tidak boleh mengerjakan siapa orang mutayammim bitayamumi dengan satu tayamum al-wahidi yang satu fardhu ini untuk dua perkara fardu. Enggak boleh satu tayamum untuk dua sholat, itu enggak boleh. Artinya apa? Satu sholat, satu tayamum, duhur, asar, gitu kan? Bal fardhon faqat, bahkan hanya fardu saja, satu fardu saja. Itu tayamum itu seperti itu. Kalau wudhu boleh. Wudhu itu asal kita tidak batal dari maghrib. Setelah maghrib kita zikir nggak batal, masuk isya lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Tayamum itu satu tayamum untuk satu ibadah. Jadi kalau habis maghrib selesai waktu masuk isya tayamum lagi. Meskipun kita nggak batal, artinya nggak kentut, nggak pipis, nggak buang air besar gitu, nggak bersentuhan laki-laki perempuan. Wama dan sesuatu sya'ambung hendaki minan nawafili dari yang sunat-sunat allati yang dakhala masuk waktuha apa waktunya nawafil qabla tayammum sebelum tayamum. Wa yu'idu dan mengulangi al-mutayammim siapa orang yang bertayamum salatahu kepada sholatnya intayammama jika orang itu bertayamum lil bardi karena faktor kedinginan, terlalu dingin air takut dengan dingin terus dia tayamum ya boleh, tapi harus diulangi sholatnya ketika dia sudah nggak terasa dingin lagi. Au sholat atau sholat fi mahalin di tempat yang lumrah fihi dalam tempat itu wujudul ma'i apa adanya air. Jadi harus mengulang sholatnya. Itu tentang bab tayamum. Itu sahabat-sahabat semua, saya kira cukup dulu kita ngajinya. Udah 1 jam berapa? 1 jam 5 menit 1 jam 5 menit ya kita sudah ngaji. Insyaallah ya kita lanjut di malam berikutnya. Ya sahabat-sahabatku, mudah-mudahan ngaji kita ini menambah keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Babun najas
Nah, berikutnya akan menjelaskan tentang bab najis dan cara menghilangkannya, ya. Babun najasati wa izalatiha wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanajjaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusni khatimati. Demikian wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.